Halo Debas, Halo. balik lagi di BBB musim 2. Set musim 2. Harus sounding ya sekarang ya musim 2-nya ya. Karena udah ada di musim kedua sekarang. musim kedua After dong. jeda kemarin ya 1,5 bulan ya. Bulan kita. Ini udah berarti masuk ke episode kedua ya, Le? Episode kedua. Episode betul. kedua. Nah, sekarang kita lagi kenapa nih pakai baju ini? Chelsea MU lagi. Ya kan kemarin kan kita baru big match. Oh iya. Minggu lalu. Minggu lalu ya. Minggu lalu. Wah itu bedak banget tuh gue pas nonton, Le. Asli. Itu gue udah ngerasa bakal menang tuh Chelsea kan. Tapi di ujung-ujung tuh kurang asem juga. Hei kamu, kenapa kamu senang banget kamu? Ada yang seneng di belakang layar nih. Iya, gua sempet merhatiin, lu tau nggak yang kata akun-akun di Instagram itu yang soal komentar sepak bola itu. Anjir lu. Itu komentarnya parah sih, parah. Udah dikasih P masih aja kalah di kandang sendiri lagi. Kadang emang kalau gua kadang juga suka lihat komentar-komentar di sosial media itu emang kadang ya kurang nggak di luar nalar semua sih memang ya. Dua cotannya tuh di luar nalar semua gitu. Kadang apalagi netizen Indonesia ya. Itu luar biasa omongannya, Le. Celutukannya emang bikin ya receh sih. Hiburan tapi. Hiburan yang baca itu kocak menurut. Iya. Nah, ngomongin soal hiburan sebenarnya sepak bola kan adalah panggung hiburan buat kita dapat euforianya lah ya setiap nonton bola. Cuman beberapa minggu lalu pekan lalu atau mungkin kurang lebih sebulan ya. Iya, sebulan yang lalu udah gitu di awal bulan. Betul, dunia hiburan sepak bola dikejutkan dengan musibah yang begitu ya menurut gua prihatinkan juga ya, Le. Prihatinkan dan cukup ramai juga dibicarakan sama halayak umum Indonesia maupun di luar negeri juga sama, bahkan sampai masuk ke timeline berita-berita di berbagai negara bahwa ini adalah salah satu tragedi di dunia sepak bola yang cukup menjadi histori untuk ke depannya ya, Le, karena cukup menggegarkan media dunia juga gitu, apalagi di dunia sepak bola. Di kala itu gue juga lagi maksudnya ya jujur secara pribadi gue lagi demen-demennya nonton sepak bola secara langsung lah. Oke. Oh iya, lu kemarin sempat nonton ya? Nonton gue. Waktu apa Persita ya? Persita. Oh iya, tapi lu nonton di sana lu nonton pakai handphone apa? Enggak dong. Di tribun. Dong. Gue pikir nyampe lapangan Benteng cuma pakai handphone gitu sama aja. Ya, jadi ngomongin soal tragedi kemarin itu memang cukup menggemparkan dunia baik lagi. Nah, di balik semua itu ya kita cukup turut prihatin. Ya, dan berbela-sungkawa juga ya. Betul, dan kalau korban yang kemarin kena musibah itu yang maupun keluarganya bersabar, dan kita juga turut berbela-sungkawa. Betul. Dan kita tidak juga bisa menyalahkan satu dua lain pihak ya, karena ini menurut gue pribadi terlibat di segala aspek gitu ya. Jadi walaupun mungkin orang banyak menyalahkan oknum A, tapi menurut gue oknum B juga turut andil juga akan peristiwa ini gitu kan. Jadi kita tidak bisa untuk menjudge satu sama lain, yang penting buat pelajaran aja ke depannya buat kita semua agar lebih tertib lagi menonton dunia olahraga, baik itu sepak bola apapun itulah gitu, kecuali mungkin olahraga catur. Tidak mungkin untuk usia, lempar-lemparan pion kan nggak mungkin gitu kan. Iya, nggak etis juga kan. Yang gua tahu ya, dunia catur itu maksudnya harus diem. Ntar maksudnya tenang. Kayak main tenis kan, tenis juga gitu kan, harus tenang. Nah, makanya kali-kali aja ada yang dapat kepikiran ini atau influencer atau apa main catur tapi pakai nah itu kan jadi bisa ngerubah. Boleh. Iya, maksudnya silent. Betul. Gitu. Jadi ada kayak euforianya kelihatan ya. Ya tapi itu bukan dia profesional, itu buat lucu-lucuan aja tuh oke sebenarnya ya. Bro, oke banget tuh. Oke, nyambung lagi masalah tragedi tadi. Di kesempatan kali ini kita bakal bacain berita soal masih berhubungan dengan tragedi kemarin. Ya, dengan headline tragedi kelam dalam sejarah sepak bola dunia, salah satunya Kanjuruhan Malang. Jadi yang gue bilang tadi, mention dari awal, tragedi ini termasuk dalam kategori tragedi dunia sepak bola atau olahraga spesifiknya yang termasuk jadi sorotan dunia juga gitu, Le. Soalnya juga korbannya juga nggak main-main, Betul. Terakhir ntar kita bacain juga. Iya, terakhir gue kasus 100 berapa gitu ya. 100 itu yang meninggal ya. 100 something. Kan belum tahu kan yang luka. Matanya ada yang berita matanya sampai merah darah gitu, sampai sekarang masih belum sembuh. Nggak tahu kalau sekarang ya, belum update lagi. Cuman terakhir korban 100 something, terus sampai ada yang korban yang nggak meninggal, cuman akhirnya kena efek dari dampak tragedi itu gitu kan. Betul. Oke, gue bantuin baca ya. Boleh. Jadi tragedi Kanjuruhan yang terjadi usai laga Arema FC dengan versus Persebaya
Surabaya merenggut ratusan korban jiwa hingga saat ini. Jumlah korban tewas kian bertambah. Jadi kerusuhan terjadi setelah pertandingan usai. Pendukung Arema yang merasa tidak puas lantas turun ke lapangan. Itu gua banyak di tweet di media sosial tuh banyak banget katanya cuman ngasih ini semangat buat ininya buat pemain. Konteksnya ke sana. Ya, katanya gitu. Tapi kalau namanya turun ke lapangan, yang gua tahu dari zaman tahun jebot juga namanya video banyak tuh satu orang turun ke lapangan ngejar-ngejar segala macam dihalau sama keamanannya gitu kan. Konteksnya biasanya muat tanda tangan segala macam kan. Tapi kalau tadi dulu bilang konteksnya buat menyemangatin, menurut gua kayaknya enggak kali ya. Dia itu emang jatuhnya mungkin kurang terimanya aja kali ya. Kita baca lagi aja ya. Boleh. Oke. Kala itu polisi memberikan himbauan untuk tidak masuk ke lapangan saat kericuhan terjadi. Terus akibatnya para supporter berhamburan keluar secara bersama sambil berdesak-desakan. Akhirnya banyak korban di antaranya mereka mengalami sesak napas hingga berujung kematian. Jadi yang gue baca dan gue lihat juga memang pertama berdesak-desakan tuh udah bikin sesak napas pasti. Kedua lemparan gas air mata juga dari polisi itu akhirnya nimbulin berbagai macam hal bagi customernya tuh gue bisa di toko aja si supporternya. Jadi mungkin nimbulin penyakit dan lain-lain kan. Pada akhirnya itu nimbulin korban jiwa yang cukup banyak tadi. Nah terakhir update itu total korban jiwa itu 754 korban sebanyak 132 diantaranya meninggal dunia, 596 orang luka-luka dan 26 lainnya luka berat. Jadi 596 tuh luka ringan. Cuma itu kan ibaratnya yang terdata di di jalannya waktu ya. Nanti kedepannya kita semoga sih nggak ada korban lagi. Dari 596 luka ringan tadi jangan sampai berujung jadi luka berat dan akhirnya meninggal. Jangan sampai. Cuman dengan jumlah segitu itu menurut gua udah jadi jadi pukulan berat lah buat kita di dunia olahraga Indonesia. Harus banyak koreksi lagi gitu kan. Itu dari semua peraturannya. Terus untuk gue yakin sih supporter yang kemarin nonton sih nggak pada bawa flare sih, mungkin karena emang aparat panik atau apa mungkin ya. Ya sebenarnya mungkin emang ada regulasi atau mungkin peraturan segala macam dari aparat. Kita nggak tahu ya. Cuman yang gue bilang tadi balik lagi tidak ada yang bisa disalahkan dalam kondisi ini. Kita yang dibenarkan juga tidak ada. Tapi intinya buat pelajaran aja. Buat pelajaran nggak apa-apa itu karena musibah. Betul. Dan ternyata tragedi seperti Kanjuruhan kemarin. Itu ternyata udah pernah terjadi sebelumnya di dunia olahraga lagi khusus dunia sepak bola. Jadi ada beberapa tragedi kelam dalam sejarah sepak bola Yang pertama itu tragedi Hillsborough mungkin baca gitu kali ya. Dan yang kedua kebakaran di Stadion Valley Parade Bradford. Yang ketiga di Puerta 12. Jadi itu adalah salah satu 3 di antara beberapa kejadian kelam di dunia sepak bola yang cukup merenggut nyawa orang juga di antara sebelumnya yang kemarin terjadi itu di Kanjuruhan. Ntar kita bakal jelasin juga untuk para Debers yang dari ketiga yang ini. Jadi tetap stay tune aja. Jadi penjelasannya bakal kita jelasin tragedi 3 tadi itu tragedi di mana aja, kapan aja dan berapa korbannya dan gimana tragedi jelasnya mungkin kita bakal sedikit jelasin nanti di segmen kedua. Gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di BBB.
Halo Debas, Halo. balik lagi di segmen kedua untuk BPP musim 2. Oke, bener banget tuh, lantang sekali ngomongnya Bima. Ya, masih dari pemberitaan yang pertama tadi di segmen pertama soal tragedi di Kanjuran Malang, dan beberapa tragedi yang terjadi juga hampir sama dengan yang tragedi Malang kemarin. Ada 3 tadi kita sebutin ya. Lalu lumayan banyak kali, ada 9 ya tadi. Ada 9 kalau yang di artikel yang kita baca itu ada 9. Cuman untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat lagi juga. Ya kalau emang maksudnya ingin tahu apa aja tragedinya ya. Selain 3 yang kita sebut tadi. Langsung nanti kita juga biasanya di kolom deskripsi ada link beritanya, bisa lihat di situ langsung gitu kan. Nah, tadi untuk 3 tragedi yang kita sebutin tadi itu sebenarnya yang gue riset tadi ada yang berita nomor 2 tadi ya, yang agak konyol juga sebenarnya ya. Karena kekonyolan juga sebenarnya ya. Itu menurut gue hal yang anjrit lah. Enggak, justru gue mikirnya bukan masalah itu, iya satu konyol. Yang kedua mungkin di tahun segitu bangunannya masih kayu kali ya. Iya, enggak kayu sih. Emang padepokan. Ya kan gue belum lahir di tahun iya segitu. Iya sih, cuma maksud gue itu konyol juga sih menurut gue. Nanti kita bacain yang kedua tuh, yang menurut kita tuh konyol banget. Oke, yang pertama dulu nih. Yang pertama tragedi Hillsborough. Sebanyak 96 nyawa melayang di Stadion Hillsborough, Sheffield, Inggris pada 15 April 1989. Nah, kala itu para supporter tewas berhimpit di pertandingan Liverpool versus Nottingham Forest Dan menjelang kick off, supporter Liverpool dengan jumlah besar berdesakan di tribun. Nah, sebagai langkah preventif, pihak keamanan stadion membuka gerbang untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Jadi udah sempat dibuka gerbangnya padahal. Namun supporter yang tak mendapat tiket di luar stadion justru malah memaksa masuk bersama dengan supporter ke dalam stadion. Jadi ibaratnya jadi kayak himpit-himpitan nih. Dari yang supporter udah dalam udah ada, karena udah sempit banget, mau dicoba buat dikeluarin, udah dibuka gerbangnya, tapi justru yang di luar nggak ada kedapatan tiket. Malah jadi akhirnya malah berhimpitan terus gitu. Jadi itu karena himpitan berarti kan ya, karena apa, berdesak-desakan kan. Berarti kan hampir sama kayak Kanjuran kemarin. Cuma yang Kanjuran kemarin dipertebal lagi oleh si gas air mata itu gitu. Kalau ini bener pure karena berdesak-desakan. Wah, kebayang sih itu sampai banyak korban karena berdesak-desakan. Berarti kan intinya berdesak-desakan kan desak banget ya berarti ya. Maksudnya mungkin karena pintu keluarnya itu kecil kali ya di kala di zaman itu. Gitu. Mungkin jadi enggak, karena logikanya kalau kayak berdesak-desakan kayak zaman-zaman dulu kan juga ada berdesak-desakan kayak antri tiket konser, berdesak-desakan kayak antri minyak segala macam, itu kan ibaratnya masih yang ibaratnya ranahnya sampai enggak korban jiwa lah. Ini sampai banyak, berarti kan berdesak-desakannya luar biasa banget. Gua enggak kebayang sih. Ibaratnya mungkin yang ini jadi yang pengen masuk dorong terus iya. Mungkin itu sih yang 1 2 3 gitu. Dorong. Kayak main di kastil anjing. Lu tau gak satu episode kartun yang aduh anjing banget ya. Ini kata ular besar, ini apa? Cacing besar Alaska. Tahu gue yang geser bikini bottom. Ujungnya dari atas ya. Iya, udah didorong sama aja gitu. Gagal ya. Itu sudah pembodohan anjing. Kota didorong memang ada alasnya bangsat. Kota didorong rame-rame sampai bawah. Biar ngeri cacing besar Alaska. Ya Allah ya Rabbi. Anjing dia JPS SpongeBob bangsat. Oke, yang kedua nih. Ini nih yang tadi kita bilang konyol nih. Oke, boleh bantu bacain lah. Yang kedua gue bantu bacain. Oke. Yang kedua itu ada kebakaran di Stadion Valley Farede Bradford. Oke. Sorry ya, agak belepotan. Emang gak pintar bahasa Inggris. Dimaafkan. Lanjut. Pada Mei tahun 1985 di Stadion Valley Farede Bradford, Inggris, terjadi kebakaran yang merenggut 56 nyawa supporter. Api muncul lantaran seorang penonton membuang putung rokok ke celah mana? Ke celah belakang kursi yang terdapat tumpukan sampah. Mau nabun dia maksudnya. Enggak. Berarti kemarin yang ada di pikiran gua berarti di zaman dulu orang buang sampah di belakang kursi. Makanya itu jadi faktor penyebab kebakaran juga. Iya. Cuman maksud gua kenapa enggak ke depan atau enggak ke bawah gitu kan? Ya diinjek ya. Gitu. Kenapa ada sampah enggak ya? Itu sampah. Kan maksudnya enggak harus ke sana gitu lah. Minimal mati dulu barangnya nih gitu kan, baru dibuang nih. Ini ketahuan sampah tuh. Karena ujungnya kayak nabun maksud gue lah. Yang pada akhirnya makan korban lumayan banyak kan. Lebih dari 250 orang lainnya terluka. Tragedi disebut jadi yang terbesar dan terparah di lapangan sepak bola. Jadi yang terbesar karena rokok, men. Buset deh.
kalau jadian terbesar karena desek-desekan, flare segala macem, ya masih oke, ya bukan oke juga sih. Cuma maksud gua ya masih logis lah ya. Atau kayak tiba-tiba stadion runtuh atau tribun runtuh besok mau lebaran atau kayak gitu maksudnya. Beratnya masih kayak gitu lah. Tapi ini karena puntung rokok men, masya Allah. Hey, puntung rokok. Oke, yang ketiga nih Ale, di Puerto 12. Puerto 12 merupakan salah satu kejadian kelam pada 23 Juni 1968 yang menewaskan 71 penggemar Boca Junior. Boca Junior juga termasuk tim yang addicted banget tuh sama euforia di lapangan tuh ya. Fansnya ya. Adapun 150 orang lainnya luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi antara pendukung Boca Junior dan River Plate di sektor 12 Stadion El Monumental. Jadi memang Boca Junior dan River Plate itu kalau yang gua tahu dia ibaratnya kayak rival berat sama kayak Persija Persib Bandung gitu, kayak misalkan Inter Milan AC Milan. Ibaratnya yang memang sering terjadi kericuhan di luar stadion maupun di dalam stadion Le. Oh gitu. Jadi ya kalau edisi menurut gue masih ya bukan oke ya, cuma sih magis lah karena benturan rivalitas betul. Ya. Tapi kan Kanjuruhan juga rivalitas dia. Nah itu sih Le. Menurut gue kayaknya faktor itu juga sih teman-teman bisa jadi. Tapi kan ini juga nih, wah ini jadi banyak tapinya nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya tapi enggak, tapi di kala kemarin Kanjuruhan itu kan supporter Persebayanya juga lagi nggak ada Ber gitu. Jadi ya gimana ya? Ya menurut gua walaupun nggak ada, cuman memang dasarnya apa ya? Kadang orang gua nggak ngerti juga sih ya nih Debers. Mungkin di luar sana yang penonton bola juga, penonton setia, yaitu entah mungkin penonton tribun atau penonton kayak kita penonton rumahan aja. Cuman maksud gua kadang gue sering banget lihat penonton bola zaman sekarang banyakan sih, apalagi gue lihat bocah-bocah yang baru ya anak SMA atau SMP SMA yang kayak punya wah gue senang nih nonton bola di stadion nih dengan atribut yang kayak sebutannya apa sih, kayak casual gitu lah ibaratnya, kayak fans fanatik kayak bola gitu. Jadi mereka tuh konteksnya bukan bolanya sebenarnya, tapi mereka konteksnya lebih ke ya udah nyari ribut aja gitu loh. Ya walaupun nggak banyak kayak gitu, cuma menurut gua ada oknum yang kayak gitu kan. Ya gua satu lagi, gua pernah bilang waktu itu, oknum kalau dikumpulin tuh bisa jadi satu instansi gitu. Gue setuju sih karena gini, karena gue pernah nonton satu film sepak bola. Mereka emang ibaratnya sangat suka cari ribut dalam tanda kutip gitu ya untuk sama rivalnya mereka. Cuma mereka tetap perhatikan sepak bolanya Le. Oh gitu. Gitu loh. Jadi tetap memperhatikan sepak bolanya, perkembangan sepak bolanya seperti apa, pemainnya seperti apa, terus kayak mereka tetap concern dengan sepak bolanya, bukan cuma dengan kerusuhannya aja. Cuma ketika memang tim sepak bolanya dalam kondisi yang terpuruk, terus kayak misalkan kalah, mereka nggak sampai anarkis Le. Tapi ketika tim sepak bola dihina, baru mereka bertindak. Oh gitu. Menurut gua ya bukan artinya membenarkan ya, cuma menurut gua itu lebih fair dibandingkan tanpa ada alasan cuma karena kalah doang nih. Karena kalah doang turun dan harusnya ngasih ribut, menurut gua kayaknya kurang fair sih. Dan menurut gua walaupun itu mungkin oknum kali ya, oknum penonton sepak bola lainnya gitu, cuma nggak dibenarkan lah kayak gitu-gitu. Untungnya kemarin pas lu nonton Persita nggak begitu ya Le? Alhamdulillah selama gua nonton kemarin kan Persita tuh banyak. Kemarin tuh yang sempat ada gua nonton yang lawan Persikabo di Bogor, itu walaupun ada supporter sebagian Persikabo, cuman alhamdulillah kan Persita pada udah dewasa ya, kooperatif lah ya, kooperatif semua ya, dan menerima kekalahan. Kemarin kalah sama Dewa United. Oh gue Dewa 19 Dewa United deh. Oh iya berarti tapi intinya tetap kondusif kan. Nah, terus gue juga dapat info juga dari temen gue senior gue yang ngajak gue kemarin main bola, ngajak gue nonton bola. Dulu mah katanya Persita kalau misalnya mau kalah mau apa pasti arogan, cuman alhamdulillahnya di sekarang karena mungkin udah Liga 1 kali ya, jadi pada dewasa. Iyalah. Jadi udah legowo lah gitu. Kalau udah kalah ya udah langsung udah selesai pertandingan pada pulang gitu. Iya maksudnya ya udah era zaman sekarang lah ya, udahlah cukup lah, stop anarkis kayak gitu dah. Kalau perlu bertindak tapi dengan yang cara baik ibaratnya. Apapun itulah, mungkin kayak dari kitanya ada kayak semacam perkumpulan untuk nyari solusi bareng, atau kayak langsung ke manajemen ngomong apa segala macem. Lebih baik secara musyawarah, itu kan yang baik ya Le, daripada harus tindakan anarkis merusak fasilitas nanti pada akhirnya kan, stadion rusak segala macam rusak, dan pada akhirnya merugikan banyak orang gitu. Orang-orang yang menonton bola nih kena sanksi, gue pengen nonton bola di stadion tapi karena kena sanksi akhirnya nggak bisa.
Kan gitu lah ujung-ujungnya kan. Gue termasuk orang penikmat sepak bola juga, makanya walaupun gue nggak bisa main bola, cuman gue demen gue nonton bola. Apalagi euforianya ketika di dalam stadion itu beda banget emang sama yang ketika nonton di TV. Betul. Emang beda banget. Tapi lu termasuk mana sepi kan? Sepi. Lu sepi kan pas nonton? Apa lumayan rame? Rame banget. Rame terus. Pokoknya gue biasa main di tribun utara. Oke, sedap. Ada sebutannya North Legend. Sedap. Gila. Nah ini maksudnya deh. Ini orang-orang kayak gini nih sebenarnya Bers nih. Tapi dia masih ngikutin bolanya. Iya, gue masih perhatiin. Nah, gitu makanya seneng banget gue ketika bisa nonton langsung gitu. Nah, semenjak ada kejadian ini ya pribadi gue agak prihatin lah ya. Prihatin terus ya. Jadi sempat diberhentikan dulu Liga 1 gua padahal kemarin udah ada planning pengen nonton lagi gitu. Waktu nggak lama dari tragedi Kanjuruhan itu Persita mau main sebenarnya. Iya, gua mau nonton, gua udah senior gue udah ngomong aja, ayo besok nonton lagi, ayo gue bilang. Karena ya emang seru gitu, gue menikmati gitu. Nah kan pada akhirnya gitu kan, jadi orang-orang yang kayak Mas Bima nih lagi suka-suka nonton bola, karena kalian oknum-oknum itu akhirnya diberhentikan sementara gitu kan, ya karena kericuhan yang menurut gue pribadi ya itu sebenarnya nggak harus dilakukan gitu kan. Ya pada akhirnya yang sebenarnya berdampak pada ya semua aspek lah ibaratnya gitu. Kalau untuk pesan-pesan untuk supporter Indonesia, lu ada pesan nggak Ber? Lu kan termasuk supporter nih. Kalau dari lu gimana? Intinya jangan ngerokok sih. Emang jangan ngerokok, buang ke sampah jangan. Ya itu yang pertama. Tapi emang jujur ya. Jangan berdesak-desakan. Ya minimal tertib lah ya. Tertib benar. Dan satu lagi pesan kalau menurut gua, ya gua bukan penonton sepak bola di tribun ya. Tapi gua termasuk orang yang suka banget bola dari zaman gua kecil. Maksudnya gua termasuk penonton bola lah di TV, walaupun TV ya, bukan yang kayak di stadion euforia segala macam. Mungkin gua nggak yang kayak gitu, cuman gua termasuk orang yang suka dengan dunia sepak bola gitu. Kalau menurut gua sih sebenarnya kayak fans fans yang fanatik yang gua tahu di dunia ini kan ada beberapa tuh. Contoh kayak ada fans Millwall, namanya itu fans dari fansnya klub Millwall dari Inggris. Terus kayak di Indonesia juga ada lah yang sampai terkenal banget, kalau nggak salah Persis Solo kalau nggak salah deh. Gitu. Itu yang benar-benar ibaratnya, sorry koreksi kalau gue salah ya, kalau atau Persis Solo atau PSS Sleman gitu. Itu Persis Solo ya, Sleman kalau nggak salah. Pokoknya di antara dua itu gue lupa. Pokoknya nanti di Indonesia tuh ada supporter yang benar-benar sampai di kancah dunia. Karena apa? Karena kreativitas Sleman ya, PSS Sleman tuh. Jadi emang karena kreativitas mereka, dia bikin kayak chance segala macam, bikin kayak ya ini kreatif lah. Kalah pun ya udah gitu. Ibaratnya ini koreksi buat kita semua gitu. Jadi buat para supporter di luar sana maupun tribun atau penonton sepak bola kayak gua, lebih memperhatikan lagi deh segala aspek, bukan cuman kekalahan atau kemenangan doang ya. Strategi segala macam, kalau kalian pengen concern ya menurut gua harus diperhatiin juga gitu. Kalau dari dulu apa? Kalau dari gua sih jangan buang rokok di sampah. Gitu lah. Itu juga. Sama. Kalau bisa sih pokoknya tertib lah di semua supporter. Tapi yang gua perhatiin kemarin sih alhamdulillah udah pada tertib semua, udah pada bagus. Terus dari pihak aparatnya juga udah di tribun, udah memasuki tribun. Apa emang karena gua baru merhatiin aja ya. Soalnya kan biasanya cuman aparat tuh pada di depan doang, di depan pintu masuk. Itu emang sekarang mungkin karena melihat tragedi yang kebakaran itu, makanya sekarang kalau setiap masuk mau ke tribun pasti diperiksain gitu. Ya itu penting lah ya. Ya cuman ya kalau emang kadang supporter ya ada yang lebih pintar lagi, itu bisa lolos aja. Ada diselipin segala macam ya. Itu ya pokoknya lah seakal-akalan inilah supporter lah. Terakhir, jadi intinya sih kalau kata editor gue nih, tidak ada kemenangan yang sebanding dengan nyawa. Sedap banget itu kata-kata. Benar-benar itu kata-kata yang ya menurut gue mewakilkan ya yang harusnya begitu gitu. Karena nggak ada kemenangan yang sebanding dengan nyawa kita gitu. Jadi mendingan kalah tapi kitanya legowo dan perhatikan ke depannya gimana. Boleh lah kayak kita ngasih semangat, cuman mungkin dari kita kan setiap pemain bola itu ada manajemennya ya, kayak Persita tuh ada manajemennya. Kita ngobrol itu aja, kita ngomong aja, kalau nggak kasih pesan dan masukan segala macam. Itu nggak apa-apa justru. Iya benar. Jadi lebih ke sana ya. Kan jalan silaturahmi juga ujung-ujungnya gitu kan. Iya, jadi berarti ya itulah Debers. Jadi lebih diperhatikan lagi, dan buat penonton bola juga harus lebih diperhatikan segala aspeknya, karena jangan sampai terjadi hal lagi di dunia sepak bola atau dunia olahraga apapun itu yang seperti Kanjuruhan kemarin. Karena udah cukup lah dunia sepak bola. Sepak bola Indonesia udah banyak banget tragedi-tragedi yang buat kita para penonton udah muak aja ngeliatnya gitu kan. Jadi cukup
cukup pembodohan bahasanya kasarnya gitu kan. Ya udah intinya yang terbaik buat sepak bola Indonesia untuk ke depan ya. Oke, jadi cukup Le. Cukup ya. Oke, thank you Le. Kita bakal ketemu lagi di next time di minggu depan. Minggu depan. Di episode ketiga ya. Oke, berarti cukup ya. Cukup. Oke, cukup di sini dulu baca berita barang kali ini dari gue Berko dan rekan baca barang gue. Bima Tole. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan informasi untuk kalian semua. Sampai jumpa di baca berita barang selanjutnya. Dadah.